apa yang kamu pikirkan itu yang akan kejadian kan. Jadi saya ada mau, ya insya Allah ada jalan gitu. Setinggi apapun tebing itu, ya kalau coba kita panjat, selesai juga, harusnya tercapai juga sih gitu. Itu tinggal perkara waktu, dan Allah itu tidak tidur. Padahal ini lagi katanya lagi krisis, GOC malah nambah aset gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ervina Dewiyanti, spesialis ortodonti FICD. Pertama kali saya membangun GOC itu klinik gigi, Galaxy Orthodontic Center. Jadi saya itu punya passion semenjak jadi dokter gigi spesialis. Saya itu merasakan pernah jadi pasien spesialis orto ya, spesialis behel. Ada beberapa hal-hal yang sebenarnya itu perlu dibenahi. Saya sebagai pasien terus terang termasuk pasien yang kurang begitu bagus gitu ya untuk goalsnya, ada targetnya gitu, dan memang ada beberapa hal-hal yang memang tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan sama klinisi ya. Pada saat itu memang operator yang menghandle saya sebagai pasien. Jadi di sini saya merasa saya perlu membuat suatu usaha klinik gigi di mana saya memiliki visi pada awalnya itu ingin membantu para pasien yang memang memiliki indikasi yang perlu dirawat, perawatan ortodonti atau behel atau sejenisnya, yang memang tujuannya untuk memperbaiki fungsi pengunyahan karena memang giginya contoh berjejal dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu banyak sekali yang hanya dipasang behel, kemudian operator cenderung tidak mengedukasi pasien, sehingga banyak sekali yang memang ternyata belum tahu perawatan orto itu berapa lama dan memang harus seperti apa, instruksi yang dilakukan selama perjalanan seperti apa. Awalnya seperti itu, karena memang saya jadi spesialis orto itu karena passion, dan memang dengan berjalannya waktu ternyata memang ya alhamdulillah kita pasien juga sudah lebih ya dari 600, dan mereka juga memiliki testimoni yang cukup memuaskan, artinya tidak mengecewakan ya untuk dirawat di sini di klinik Galaxy Orthodontic Center. Dan selain kita ingin menolong pasien, memang ada beberapa kontribusi yang kami berikan juga. Kalau bisa datang ke sini baru bisa kelihatan apa sih kontribusi yang bisa kami lakukan di sini. GOC itu sudah berapa tahun Bu berarti Bu? Kita buka di 2019 akhir, kemudian tidak lama COVID. Nah itu cukup drama, cuma kita harus tetap bertahan karena kita baru banget buka gitu ya. Usaha itu dari hutang, dan hutang itu memang dari bank gitu ya, dan ternyata itu keliru. Tapi kita semenjak mulai hijrah, mulai merubah, dan memang ada beberapa fundamental yang kita rubah, dan itu benar-benar berefek sekali sampai dengan saat ini, sampai dengan dari segi SDM sampai dengan secara komprehensif lah gitu. Pasien juga makin kesini makin senang gitu ya, seperti itu. Menurut Ibu nih dalam membentuk GOC ini ya dari awal sampai sekarang, hal yang paling berat sekali gitu menurut Ibu, moga Bu berbagi apa Bu kira-kira? Hal yang paling berat menurut saya itu ketika saya harus membagi dua hal yang amat sangat berbeda dengan porsi yang sama. Artinya saya punya tenaga satu, tapi harus saya bagi dua gitu ya. Dengan porsi yang sama, tidak menitik beratkan salah satu, tapi dua-duanya maju. Walaupun ini sebenarnya ini pilihan. Kalau kata orang ini pilihan gitu, nggak akan bisa fokus. Benar sih memang nggak akan bisa fokus. Tapi kita bisa yang namanya usaha. Gitu. Kalau saya orangnya penasaran gitu. Yang orang bilang nggak bisa, masa sih? Gitu. Jadi kayaknya
itu lebih ke afirmasi positif saya sih. Mau nunggu kapan, mau nunggu dikalahkan salah satu, nggak bisa sekarang gitu kan. Artinya kapan eksekusinya kalau misalnya nggak nunggu nanti, belum tentu kita juga dikasih waktu nanti gitu kan. Sedangkan waktu berjalan terus gitu, tiktok. Sedang kayak oke, apa yang kamu bisa lakukan hari ini gitu. Apa sih kebaikan apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Itu sih yang saya nggak kepingin. Kalau dibilang beratnya mah berat, tapi saya nggak mau pikir beratnya. Udah aja jalanin aja gitu, let the wind blow. Kayak kita harus yang penting nih Allah tuh udah kasih nikmat sedemikian rupa, kita bangun tidur bisa menghirup oksigen dengan nikmat dan segar dan gratis. Itu tuh udah gift yang luar biasa. Yang di bawah kita aja kondisinya dia bisa berusaha, kita yang dikasih lengkap kayak begini gitu, kemampuan sedemikian rupa, masa kita nggak mau berusaha gitu. Mungkin itu aja sih mikirnya, karena ya apa yang kamu pikirkan itu yang akan kejadian kan gitu. Jadi saya ada mau, ya insya Allah ada jalan gitu. Setinggi apapun tebing itu ya, kalau coba kita panjat selesai juga, harusnya tercapai juga sih gitu. Itu tinggal perkara waktu, dan Allah tuh tidak tidur gitu. Saya merasa Allah tidak tidur, tapi memang kadang-kadang kita ada naik turunnya. Naik ketika kita memang on fire ya, artinya memang ada ilmu yang memang kita harus pelajari, ilmu terus itu harus di refresh gitu kan. Down itu ketika memang dalam titik kita mungkin jenuh, kita manusia, kita pasti ada jenuh, kemudian kita capek gitu. Tapi saya balik lagi, nggak semua loh dapat kemudahan seperti saya gitu. Misalnya saya dikasih akomodasi, saya dikasih kemudahan, saya dikasih kenikmatan, saya dikasih rizki, sehat walafiat, anak-anak sehat, suami sehat, itu udah cukup sebenarnya. Itu tinggal usahanya aja. Bu, sebagai seorang pengusaha, karena memang kita memimpin pengusaha ya, tapi kan juga harus juga punya putra putri yang luar biasa nih. Nah, banyak orang kan kelimpungan begitu, ngatur waktunya bekerja, apalagi ngurus karyawan banyak dan sebagainya. Nah, Bu melihatnya dari prospek, maksudnya bukan prospek ya, tapi melihat kesibukan ini, bagaimana Ibu mengatur itu kita? Silakan Bu. Jadi memang sejatinya perempuan itu kan di rumah ya harusnya ya. Tapi karena satu dan lain hal, kadang-kadang kita juga harus berjuang gitu. Karena di kamus saya itu adalah hidup itu ya perjuangan memang gitu. Kalau mau istirahat ya nanti ada waktunya istirahat lama gitu selamanya. Karena selama kita hidup sebisa mungkin kita bisa bermanfaat bagi umat pertama. Kita bisa apa ya? Rasanya tuh nikmat sekali ketika kita bisa memberi gitu. Saya termasuk tipikal orang yang agak apa ya, memiliki mimpi yang terlampau tinggi sebenarnya. Kalau suami saya bilang neko-neko gitu, kalau orang Jawa bilang neko-neko ya. Tapi kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya mimpi itu harus tinggi memang gitu. Mimpi itu harus tinggi supaya apa? Supaya kita semangat gitu ya. Dan saya memiliki prinsip hidup, yaitu mungkin karena juga memang makin kesini kita kan ingin berhijrah gitu ya. Artinya saya juga masih saya fakir ilmu, apalagi fakir ilmu agama ya. Jadi memang saya masih mencari, saya selalu sempatkan untuk belajar agama juga gitu. Artinya memang saya mencari ilmu agama yang sunnah, sesuai sunnah Rasulullah. Dan memang ada yang namanya sebenarnya wanita karir itu tidak ada ya gitu. Tapi saya menganggap ini adalah peran saya sebagai perempuan yang kira-kira perempuan itu ternyata bisa loh bermanfaat gitu. Selain jadi ibu, jadi istri, pasti memang ada kurang-kurangnya, itulah manusia gitu. Tapi prinsipnya ketika saya burn out gitu, jadi kayak semua yang ngerjakan saya, semua yang ngatur saya, tapi saya selalu berpikir oke, sabar gitu. Ketika saya merasa itu, oh ya ini cobaan kok gitu. Sampai satu saat kita merasa oh ya pasangan kita kok sepertinya belum mendukung ya, itu saya harus berpikir oh ya sabar, mungkin belum waktunya, ini cobaan saya, sabar gitu. Tapi saya lebih ke oh ya nggak semua orang loh bisa sampai posisi saya gitu. Yang saya lakukan adalah syukur
gitu. Jadi hanya syukur sama sabar. Ilmunya saya itu hanya syukur sama sabar. Ketika saya dapat cobaan, walaupun itu berat, seberat apapun gitu ya, makanya saya bisa melampaui yang namanya yang cerita kemarin pada saat kita mulai proses meninggalkan riba tuh, yaitu yang saya lakukan adalah sabar gitu, karena memang itu adalah fase cobaan yang harus saya lewatkan gitu. Ketika sudah saya tahap nyaman, syukur, saya harus nikmati itu gitu, karena dengan kita bersyukur insya Allah akan bertambah lagi nikmat yang saya dapatkan gitu. Sama kita harus bisa ketika kita mendapat nikmat, kita harus bisa berbagi, merasa memberikan orang lain apa yang kita rasakan gitu. Karena kita sudah nikmat nih gitu, jangan disimpan sendiri. Mereka harus bisa merasakan apa yang kita rasakan, karena mereka pun juga ternyata berperan dalam hal keberhasilan kita gitu. Supaya kita juga take and give-nya dapat, kemudian mereka juga merasa berperan di situ. Jadi tidak yang saya glowing sendiri, enggak. Iya, tadi impiannya kan sangat tinggi Bu ya, semoga sangat besar dan insya Allah itu menjadi kenyataan. Amin ya. Kalau Allah. kita belajar di ES, Execution Strategi, langkah yang besar itu dimulai langkah yang kecil gitu ya. Tik and boom, ya, yang saya nempel banget di isi kepala saya itu tik and boom itu tuh. Oh, itu ada itu juga Bu ya? Ada. Itu dari IS itu. Langsung saya beli produknya. Oh, gitu. Iya. Apa itu tik and boom itu Bu? Dan terbukti di testimoni pasien tuh mereka bilang GOC dari semenjak mereka perawatan awal sampai dengan akhir, mereka tuh bilang GOC ini selalu menunjukkan atau memperbaiki kualitasnya semakin terdepan gitu. Agak terenyuh juga ya ngedengar, dan itu testimoninya bukan kita yang ngatur loh, benar-benar review jujur mereka gitu, dan mereka amazed gitu. Mereka alhamdulillah kita bisa membuat mereka amazed gitu, jadi kayak oke, cukup berkesan. Dan biasanya nih yang lulus nih hanya di GOC loh, yang lulus perawatan orto mereka dapat imani, fotonya foto mereka itu, di situ ada gambar before giginya berantakan sama after giginya rapi, terus ada foto close up dia sendiri dengan senyum gigi barunya. Itu hanya di GOC, di tempat lain nggak ada. Reward buat mereka itu. Berarti hal-hal yang kecil tapi berimpact besar gitu Bu ya, dan itu belajar di ES begitu ya Bu ya? Ya, tik and boom gitu. Tik and boom. Harus belajar itu tik and boom. Baik. Walaupun ini kan sedang di ini juga Bu ya, mohon izin ya Bu ya, walaupun sedang diurus izinnya juga ya, dan semoga insya Allah izinnya segera selesai dan insya Allah ya, itu juga dulu nggak kebayang mungkin Bu ya beli. Masya Allah, ya, itu harga yang dimaksudkan alat ronsen ya. Jadi kayak saya terus terang dari 2019 saya sudah menyiapkan ruangannya juga itu cukup mahal. Kita itu harus mengeluarkan dana sekitar 40 sampai 50 juta nggak salah ya. Dan itu nganggur, ruangan itu nganggur pada saat itu karena rasanya seperti jadi dibeli itu dulu kita mau kongsi, mau kerjasama sama orang yang menjanjikan, dok buat ronsen dok, nanti alat ronsennya dari saya, awalnya gitu, karena saya tidak pernah berpikir saya bisa membeli itu gitu. Jadi saya hanya bisa menyiapkan ruangannya saja pada saat itu gitu. Jadi karena ada satu dan lain hal, qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, ternyata memang orang ini kurang baik, kurang amanah, sehingga kita lepas di awal. Mendingan kita lepas di awal. Jadi saya memang rugi di ruangan itu, agak bertahun-tahun sampai dengan terakhir saya ikut IS. Kita finalkan, oke, kita ketuk palu, beli. Dan alhamdulillah kebeli dong gitu. Itu dengan kemudahan yang Allah berikan gitu ya, bukan dengan segala cara sih, emang kemudahan yang Allah berikan itu kayak sudah dikasih jalannya sama Allah gitu, yang ini klinik private berdikari biaya sendiri gitu, kayak ternyata kebeli kok gitu, ternyata bisa kok, ini ternyata runningnya oke nih, running well nih gitu. Jadi kayak wow, sampai dengan padahal ini katanya lagi krisis, GOC malah nambah aset gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Belajar SV udah ratusan ya Bu ya. Nah itu kan apa nggak sayang gitu Bu, atau gimana sama gue Bu? Nggak sih, karena terbayar kok gitu, worth it ternyata semuanya. Mungkin saya nggak sampai titik sini kalau nggak ikut itu ya. Ilmunya banyak di situ. Ilmunya banyak ya, kayak yang hal sepele tapi tidak kita pikirkan ternyata.
hal sepele tapi di situ di wrapping gimana ceritanya. Oh iya ya, ternyata begini. Oh iya ya, ternyata begitu. Dan itu saya ikutin satu-satu gitu. Selesai itu home fun-nya saya kerjakan. Dan saat ini juga kita masih berbenah istilahnya. Berbenah aja udah kelihatan nih. Saya pernah menunjukkan ya bahwa saya tunjukin omset saya dari tahun sekian ya sampai jadi dari awal kita bangun sampai dengan saat ini, masya Allah gitu, ternyata memang meningkat loh gitu ya. Ya alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah. Kayak oke. Saya sih merasa kayak saya memang fakir ilmu gitu. Saya nggak pernah merasa, makanya mungkin Dokter Vina ini kok senang belajar ya. Emang saya senang belajar gitu. Saya senang belajar karena saya jauh dari kesempurnaan gitu, dan saya banyak kurangnya gitu. Jadi gimana caranya saya harus mendapatkan ilmu-ilmu, bahkan ilmu-ilmu di luar bidang saya pun saya ambil gitu. Kayak yang oke, kita punya strategi ini, saya harus ambil walaupun itu effort banget, tapi percayalah yang namanya ilmu tuh nggak akan sia-sia, ilmu apapun itu gitu. Nah ini ilmu yang di MMC masya Allah luar biasa, itu harus diikutin sih, karena ternyata nggak seberapa. Dulu awalnya mahal banget ya, ya ampun mahal banget sih gitu. Kamu sih bayar mahal banget sih itu, ya udah oke. Ternyata ya itu kan uang doang ya, nanti juga bisa dicari gitu. Ternyata bisa gitu, percaya aja, yakin.